Halo, car enthusiast. Selamat datang di channel Spider Premium Coating. Nah, hari ini tuh gua mau make up mobil gua supaya lebih cantik lagi nih. Sekarang gua udah ada di Spider Premium Coating. Untuk mau tahu apa aja nih treatment yang ada di sini, langsung aja yuk kita tanya ke ownernya, Om Sutikno. Yuk. Halo, selamat sore Om Sutikno. Sore Willy. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya Om ya? Dari mana nih? Dari rumah nih Om. Oke, gimana? Udah bisa dibantu? Ini Om, mau coating mobil saya nih, BMW seri 3 F30. Wah, keren nih mobil. Iya. Kira-kira yang cocok apa nih? Ini mobil mau di detailing aja, mau di coating sekalian? Pastinya di coating dong. Wah, cocok dia. Saya serahkan sekalian coating, Om. Paketnya apa tuh? Kita di Spider Premium Coating itu ada 3 paket ya. Paket family yang paling bagus, Paket family. kemudian yang menengah itu paket gold, Paket dan gold. yang umum tuh paket family. Paling umum paket family ya? Ya. Oke. Tapi kalau menurut saya ini kan mobil premium, sedan F30 ini kita dorong ke ya. Saya kan pakai Platinum. Kenapa Platinum? Dia durability-nya bisa sampai 5 tahun untuk coatingnya. Si nano coatingnya itu? Betul. Oke. Boleh deh kayaknya platinum aja. Platinum ya. Terus ini juga dia kita 3 layer sebenarnya. Kira-kira pengerjaannya berapa lama? Kalau pengerjaan kita normal 2 sampai 3 hari. Tapi nanti tetap tergantung dari kondisi mobil. Nanti biasa seperti mobil masuk kita cek dulu semua. Nah, step by stepnya bisa dijelasin dikit? Mungkin lebih nyaman kita di kantor aja di atas ya. Oh, di atas ya? Ngobrol dengan mobil lah ya. Oke, Om, ayo Oke. kalau gitu. Kita ke atas ya? Teman kita ke atas ya. Oke. Halo teman-teman car enthusiast. Nah, sekarang kita udah di lantai 2 nih. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Om Tikno Siap. mengenai step by stepnya nih Om. Oke. Untuk mobil saya lepas ya. Iya, Nggak sesek langsung, ya. Untuk mobil Willy yang BMW F30 ya. Iya. Nah, ini kan mobil premium jadi bagus banget kalau ambil Platinum karena ini memang untuk di Spider ini paket yang Memang untuk kelasnya ya? paling tinggi lah, Oke. ya kan seperti itu. Kalau overall sih pengerjaannya nanti gini, satu kita akan cek fisik dulu mobil. Cek fisik. Cek fisik dulu. Kenapa? Karena kita ingin lihat mobil secara utuh dari awal, kita tahu kondisinya seperti apa. Oke. Karena kan nanti mobil akan ditinggal. Ah. Kalau kita di awal udah saling tahu bagaimana kondisi mobil nanti lebih enak. Kedua, cek fisik juga kita akan ingin tahu kondisi mobil nanti yang harus dikerjakan di bagian mana. Oh gitu. Mungkin kalau ada baret yang parah di bagian mana, nah ini PR kami untuk Inspeksi dulu ya Om ya? inspeksi dulu ya, Iya. detail itu nanti Detail. ya. Mau dari body sampai interior. Oke. Setelah kita checklist, lanjut kita akan cuci mobil. Proses step 1. Ya, step 1 kita cuci dulu. Bukan step nih, kita cuci karbos. Gitu. Karbos dulu hanya untuk menghilangkan kotoran, debu atau lumpur yang menempel di mobil. Oke, iya. Ya kan? Kemudian di dalam proses pencucian ini kita akan cuci secara umum lah ya. Proses cuci menggunakan salju seperti biasa. Kemudian setelah kita cuci hilangkan, kemudian kita lakukan dekontaminasi. Jadi dekontaminasi itu dari kata kontaminasi. Kontaminasi itu adalah biasanya partikel-partikel atau ada kotoran yang nempel kuat di bodi mobil. Nah, itu namanya kontaminasi. Oke. Sebelum kita coating itu kita harus bersihkan dulu. Oh, jadi nggak bisa langsung di coating ya? Nggak boleh, ya kan, nggak maksimal hasil coatingnya, kan gitu. Nah, cara bersihkannya gimana? Itu kita menggunakannya ada beberapa item produk yang sebetulnya item saya banyak, sebetulnya banyak ya. Cuma ini hanya sebagian aja, hanya sebagai sampel aja. Contohnya kalau ini produk Tarex ini salah satu produk dari Carpo ya. Kenapa Om sebut ini merek? Karena ini salah satu lini produk yang bagus lah menurut Om ya. Premium ya Om ya?
Ya, Mahal premium, dong harganya pasti. ya mahal relatif. Ya, Oke. tapi menurut Om ini hasilnya bagus. Jadi Bagus, kalau ya. nanti buat BMW ya ini hasilnya Harusnya akan pakai maksimal ini. ya. Jadi kalau tarik ini nanti kita hilangkan aspal. Ada aspal. Yang nempel di bodi itu kita hilangkan dulu dengan ini dengan cara semprot, gampang sekali. Nanti kemudian kita akan hilangkan partikel lain itu dengan bahan namanya Iron Egg ini. Iron Egg ini. Sistemnya sama, kita semprotkan ke seluruh bodi mobil, terutama yang bagian bawah. Karena biasanya kotoran ini nempel di bagian bawah, karena di situ cipratan dari roda, terutama roda depan, ya kan, termasuk di kap mesin, ya kan, itu kan bagian-bagian yang banyak terkena oleh kotoran, bisa polusi, bisa debu. Kalau di kap itu biasanya mungkin Willy pakai di bawah pohon kan nggak terasa, kadang ada becak itu ya, itu biasanya getah pohon, atau mungkin kalau ada burung kadang kotoran burung juga nempel. Nah itu kita bersihkan semua. Kemudian pada saat proses cuci juga kita bersihkan juga di kolong sama di ban velg. Udah pasti. Kenapa? Terutama velg ini biasanya sering kotor kan, dan kotoran itu kalau Willy semprot atau sabun karena nggak hilang, karena di situ ada minyak rem biasanya. Nah itu nempel di situ, kotoran jadi kuat nempelnya. Pakai ini rontok tuh langsung. Itu kita pakai ini yang Iron Egg. Kita semprot aja velgnya, nanti kelihatan. Begitu kita cuci di situ, mungkin saat cuci sabun nggak kelihatan ya kotoran itu ya. Begitu kita semprot dengan bahan ini, produk ini, nanti akan kelihatan. Di situ ada perubahan warna di permukaannya velg atau cat mobil menjadi keunguan. Itu menandakan bahwa velgnya kotor. Kotoran tadi yang nempel tadi nggak kelihatan itu luluh. Nah, berarti begitu udah kelihatan itu kita semprot. Setelah kelihatan dari kotoran luluh, semprot dengan air, habis. Bersih. Nah, gitu. Setelah itu masuk ke step apa tuh? Kalau setelah cuci kita tadi yang namanya Tar-X sama Iron Egg itu sebetulnya step dekontaminasi sebetulnya. Udah masuk step 2 sebetulnya. Udah masuk step 2. Cuci step 1 katakan ya. Kedua dekontaminasi itu step menghilangkan partikel, menghilangkan kotoran-kotoran yang nempel, ya kan, termasuk apa tadi mungkin noda aspal dan sebagainya tadi, ya kan, itu dengan proses dekontaminasi dengan produk ini contohnya ya. Setelah ini semua sebetulnya secara overall sih udah bersih, biasanya kita raba di bodi mobil itu udah lebih halus. Udah mulus ya, lebih halus dibanding sebelumnya. Kalau kotoran itu sebenarnya gampang. Kalau kalian antusias di rumah, kalau ada mobil, coba diraba aja bodi mobil. Kalau udah terasa kasar, sebetulnya mobil itu udah kotor sebetulnya. Udah terkontaminasi itu ya. Ada banyak kotoran yang di situ. Nah, ini kalau udah ini kan udah bersih lagi ya. Setelah itu tetap kita lakukan proses terakhir yaitu kelebar. Nah, kelebar itu kita membersihkan lagi sisa-sisa kotoran yang mungkin masih ada dengan bahan yang kayak apa, tepung gitu yang padat itu ya. Kita gosok-gosok di mobil dengan cara tertentu khusus. Nanti kotoran yang kecil itu kan nempel di situ. Keangkat gitu kan? Keangkat keangkat dengan nempel di bahan kelebar tadi. Itu. Ya, otomatis mobil makin bersih kan? Makin bersih. Itu step 3 kelebar. Step 3. Step berikutnya, keempat itu adalah kita paint correction. Paint correction itu adalah tujuannya mengembalikan cat asli supaya muncul lagi. Selama ini mobil itu kalau Willy lihat ada beberapa mobil yang warna putihnya jadi menguning, warna hitamnya jadi kusem, itu karena ada kotoran tadi, termasuk baret. Nah, itu yang membuat mobil warnanya jadi kurang kilap lah ya, kurang glossy lah. Makanya kita lakukan paint correction, yaitu mengembalikan cat aslinya agar muncul lagi. Intinya mobil agar kelihatan seperti baru. Kalau baru kan beda dengan mobil lama, akan seperti baru lagi, nggak akan sama dengan baru ya. Paint correction itu kita lakukan dengan 2 sistem, yaitu compounding sama polishing. Kalau compounding itu bedanya itu step 1 di dalam proses paint correction. Di dalam proses correction itu step 1 yaitu compounding, kita menggunakan dengan bahan khusus. Ini salah satu lini produk kita pakai adalah solar, ya kan. Itu ada compound sama polish ya. Kalau compound itu biasanya ini fast cut itu menghilangkan baret-baret yang ada dalam. Sulmak itu ya? Sulmak, terus ada medium lagi, featherweight itu kita hilangkan dengan proses pertama ini. Jadi obatnya otomatis lebih keras. Ibaratnya kita poles itu dia akan
kuat untuk membersihkan yang namanya baret. Dikikis gitu ya? Dikikis, betul. Itu obatnya kuat. Termasuk jamur-jamur yang masih menempel di bodi mobil atau di bagian-bagian lain itu akan bersih dengan proses compounding ini. Nah, berarti ibarat mobil tadi udah bersih dari kotoran tapi ada cacat karena baret atau mungkin ada jamur yang masih nempel atau mungkin masih ada kotoran yang mungkin tidak bisa hilang dengan proses dekontaminasi sama lebar, itu dengan proses poles ini atau kompon ini diharapkan bisa hilang. Nah, ini kita lakukan sampai 3 step biasanya, tapi kalau kita sih lihat kondisinya. Kalau mobil baru biasanya kita nggak perlu ulang kompon lagi karena masih bagus kan, baretnya juga segera nggak banyak, kalaupun ada kecil sekali, biasanya kita lakukan proses poles. Nah, jadi proses poles itu ada 2 fungsi, yaitu cut sama gloss. Gloss meningkatkan kilapnya, cutnya adalah menghilangkan baret dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Ini rahasia dalam dunia ceramic coating ya. Kunci berhasil tidaknya ceramic coating itu adalah di proses poles. Gitu. Ya. Dan di proses poles ini kunci berhasilnya ada 2 faktornya. Kalau Om boleh sebut ya, itu dari produk yang dipakai dan keahlian dari si detailer atau tukang polesnya. Percuma kita, percuma kita pakai obat yang bagus, tukang polesnya nggak ngerti, salah, nggak maksimal. Sebaliknya tukang polesnya canggih, bagus, pengalaman, produknya dipakai kurang bagus. Ya mungkin bagus tapi nggak akan maksimal. Nah, dalam hal ini Om selalu menggabungkan dua-duanya. Bagaimana kita menggunakan produk yang bagus dan dioperasikan oleh tukang poles yang handal dan berpengalaman. Nah, itu yang Om lakukan nanti seperti itu di mobil Willy yang BM-nya ya. BM-nya ya. Nanti sebelum di coating ada 1 step lagi namanya proses IPA. Proses IPA IPA itu gini, menghilangkan sisa-sisa minyak yang mungkin ada pada saat kita proses cuci, dekontaminasi tadi, ya kan? Termasuk pada saat proses paint correction. Itu mobil itu kita bersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau mobil itu langsung kita coating, kalau ada cairan sisa bahan nempel itu nggak akan bonding ke cat nanti si nano keraminya, kurang kuat nempelnya, sehingga pada saat kita cuci lama-lama hilang, cepet hilang. Proteksinya malah nggak ada proteksi nanti. Proteksinya cepet hilang, karena dia nggak nempel kuat ke pori-pori si catnya tadi. Nah di situ makanya kita ada proses finishing dengan cairan IPA tadi. Itu kita lakukan, kita bersihkan semua mobil. Nanti kalau udah bersih, baru kita aplikasikan nano ceramic coating. Oke, kalau saya bicara nano ceramic coating, Om juga di Spider ini kita ada beberapa lini produk. Itu yang ada dari Inggris ini, Nano Lab. Ini kita dari Inggris nih, dari UK langsung. Nah, dari UK langsung ini, dan dapetnya susah nih produk ini. Gitu. Ya. Kemudian ada juga yang sekarang ini lagi rame itu Carpro. Ini termasuk bagus juga. Ini merek Carpro ini ya? Nah, Carpro bagus juga. Ini yang terbaru ini Sequart UK 3.0. Ini dari mana nih? Produk mana nih? Ini asli dari Korea. Aslinya dari Korea? Ya, produk made in Korea. Tapi ini juga banyak dipakai di Eropa. Secara kualitas bagus hasilnya. Mahal juga ya, Mas? Ya, kalau buat kamu murah. Ada juga ini produk baru Flux ya. Flux ini adalah imported, dia mengeluarkan produk untuk nano ceraminya banyak banget. Nah kan? Ada onyx, ada bla bla, tapi saya di sini menggunakan yang hybrid. Flux hybrid ini termasuk yang lini premium di Flux untuk coatingnya. Ini bagus banget ini. Ini buat 1 mobil cukup segini Om? Lebih malah. Gitu. Ini kita biasanya ini 3 lapis. Soalnya botolnya kecil banget kelihatannya. Kecil banget, ini 30 mili. 30 mili bisa 4-5 mobil. 4-5 mobil. Nanti 2 lapis. Untuk yang mobil kamu BMW itu nanti nano ceramiknya kita 3 lapis. Kasih 3 lapis. 3 lapis. Nanti di pertama kita akan Sequart kita pakai ini. Sequart UK 3.0 ini. 2 lapis nanti ya. Nanti di endingnya kita lapis dengan lapisan gliss. Ini cepat kering dia, si gliss ini produknya. Begitu dia kering, dia akan melindungi si coatingnya. Gitu. Nah, jadi coating tadi melindungi cat. Begitu kita lapis 2 lapis dengan Sequart tadi, dilindungi lagi. Kita lindungi dengan gliss. Proteksi di atas proteksi. Gitu. Yes. Jadi kalau orang Barat bilang sih sacrifice layer ini. Sacrifice layer. Jadi layer pengorbanan. Kita korbankan supaya melindungi si nano ceramiknya. Ini durability-nya 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. 6 bulan kalau ini. 6 bulan. 6 bulan. Jadi makanya di sini biasanya nanti pro mobil ini setelah kita coating
tetap ada namanya maintenance. Kenapa sih dibutuhkan maintenance? Karena dengan melakukan maintenance yang benar setelah mobil kita coating itu akan memperpanjang umur ekonomis si seramik coatingnya. Oh, jadi produk-produk ini bisa bertahan lama nih Bisa bertahan lama. perawatan yang benar ya. Benar, perawatannya apa? Nanti 6 bulan lagi Willy datang ke workshop Spider, kita bersihkan lagi mobilnya, kita lapis lagi dengan grease. Berarti kan masih utuh si seramik coatingnya. Iya. Grease-nya yang tadi 6 bulan udah mulai hilang, kita timpa lagi layar. Jadi sacrifice layarnya muncul lagi. Jadi si nano keramiknya akan tetap aman terus. Beda kalau kita nggak lakukan perawatan, udah gitu nyucinya salah, walaupun mobil sudah kita lapis nano seramik, bisa jadi umur keramiknya seramiknya lama. Kalau ngomongin masalah pencucian ya, setelah di nano ceramic coating ini nih, kira-kira metode pencuciannya seperti apa nih Om? Oh ya, kalau Om boleh sarankan, nyuci itu nanti Willy jangan sembarangan nyuci, pertama. Kedua, waktu nyucinya juga harus yang benar. Oke. Gini, tidak sembarangan tuh adalah gini. Pertama, nyucinya harus pakai produk yang benar. Iya. Kalau sudah di coating, jangan menggunakan produk yang mengandung wax atau sealant di sabunnya. Ya kan? Itu harus pakai sabun yang pH balance. pH balance itu tidak terlalu asam, tidak terlalu basah. Oke. Itu banyak produk pH balance-nya netral biasanya disebut di situ. Itu aman buat si seramiknya. Oke, itu dari sisi produk. Terus pada saat nyuci, usahakan nyuci itu pagi atau sore. Kenapa Tom? Kalau matahari kan belum terik. Oh gitu. Itu aman. Jadi suhunya masih intinya nyuci dingin itu gitu. Intinya nyuci jangan langsung di bawah terik matahari. Kenapa sih? Ya kamu bayangkan lah, kita baru nyabun, kita pindah ke panel lain, udah kena matahari, mengering kan? Oh, yang sebelah sana udah kering. Iya, nggak boleh. Takutnya dia nyatu ke seramiknya, sehingga mungkin jadi nggak glossy-nya bisa berkurang. Nah, jadi dari sisi waktu, dari sisi tempat harus teduh. Dari sisi waktu, kalau bisa pagi atau sore, supaya nggak langsung kena terik sinar matahari. Terus satu lagi terakhir, mungkin pada saat ngelap, mungkin kita dulu sering pakai Kanibo ya. Iya. Kanibo itu nggak boleh Tom. Sebetulnya di luar negeri bukan untuk cuci mobil itu. Itu kayaknya buat cuci piring ya? Cuci piring, betul. Kalau sebenarnya benar, cuci mobil pakai microfiber. Oh, siap. Microfiber itu adalah bahan kain yang dia teksturnya tinggi. Nanti pada saat mengeringkan mobil itu, kita dengan microfiber, kita taruh di atasnya, kita tarik, itu udah kering. Nanti usahakan lagi, kalau bisa di cucian itu ada semprot angin. Karena sela-sela mobil itu, walaupun kita udah lap kering, biasanya airnya masih nempel di sela-sela itu. Pada saat mobil jalan kan ngalir air kan? Iya benar. Kalau nggak segera dikeringkan, udah pasti itu jamur. Jadi water sport gitu ya, main bintik-bintik kecil. Jamur, apalagi kalau di bawah spion saya sering lihat ya, mobil warna hitam, ada garis putih itu kan sebetulnya yang air tadi. Oh iya. Nggak disemprot secara bersih. Oke, siap Om. Jadi intinya kalau mobil sudah di ceramic coating tidak berarti kita bebas tidak ada perawatan, tidak. Tetap harus di maintenance mobil. Pertama pencuciannya benar, 6 bulan sekali kita harus maintenance. Nah terus nih Om, kan aku ngambil paket yang platinum nih Om. Yes. Ada promo nggak sih? Ini kalau promo kita ada lah, buat ini ya pasti ada lah. Ya udah, kalau gitu langsung deh Om. Nggak sabar nih mau ngeliat hasilnya. Iya, nanti kita proses ya. Oke teman-teman car enthusiast, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih tentang nano ceramic coating. Nah, buat kalian nih yang mau mobilnya dibikin klimis, langsung aja datang ke Ruko Taman Galaksi nomor 14. Karena di akhir tahun nih pasti ada promo ya Om ya. Iya, banyak promo nih. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena bakalan ada konten berikutnya. Halo car enthusiast, balik lagi nih. Sekarang udah selesai nih proses pengerjaan di Spider Premium Coating. Langsung aja kita tanya Om Tikno nya.
apa aja nih yang udah dibersihin Om? Kemarin pertama kita hilangkan dulu dari kotoran debu-debu dengan proses washing, cuci. Habis itu ada kotoran yang nempel, kita dekontaminasi. Kemarin catnya kan agak menguning ya. Iya. Ada baret-baret juga, menguning, ada baret di samping-samping kemarin. Ini udah putih banget ya? Ya udah putih banget. Ini karena kita udah lakukan proses paint correction. Oke. Kita buat proses paint correction. Kita pertama kita kompon, kemudian kita poles. Oke. Nah, sehingga kotoran semua udah hilang semua. Rontok semua ya Mas? Nah, engine juga kita udah detailing semua. Oh udah juga nih Om? Mesin semua, interior juga kita bersihkan semua, termasuk di dashboard, di kisi-kisi AC. Kita juga bersihkan pakai sistem ini, sistem cleaner juga. Jadi uap. ya uap. Jadi itu nanti selain bersih juga bakteri sekiranya ada di kisi-kisi juga mati semua nanti. Jadi mobil selain bersih juga sehat, Will. Iya. Ini kemarin tuh banyak apa namanya? Ya. Kotoran di sini Om ya sekarang. Biasa kotoran itu pada saat proses cuci pasti untuk detail seperti ini nggak kesentuh. Sehingga kotorannya jadi kerak. Kemarin kita bersihkan dengan cairan khusus. Nah ini kamu bisa lihat sudah mulai nggak ada ya. Pelek nih belum pelek. Ya betul. Kan biasanya ada tuh kotoran minyak rem ya di sini. Ya, yang kemarin di pelek-pelek sini Nah. kita bersihkan dengan degreasing dulu. Lalu Bersih banget ya Om ya? ya, Keren aja. Boleh kita cek interiornya Om? iya silakan. Kita udah di dalam nih. Yap. Bisa dijelasin nggak nih Om apa aja yang kemarin dibersihin? Ya untuk interior kita yang bagian kita bersihkan pasti bagian kabin, kemudian lantai, jok semua ya, sama atap, plafon. Oh ini Oke. juga ya Om? Yes. Untuk kabin ini, untuk di dashboard ini, bagian yang sangat krusial tuh biasanya di kisi-kisi AC. Oh. Di sini biasanya banyak tersimpan debu sama bakteri juga ya. Jadi debu kita gunakan dengan kuas khusus. Untuk yang bagian dalamnya kita pakai steam cleaning juga. Nah ini AC-nya wangi nih Om? Nah itu tadi steam cleaning itu dia biasanya banyak bakteri di sini. Begitu kita semprot dengan uap panas tadi, bakteri-bakteri pada kelecotan mati itu. Oh. Nah, yang membuat baru itu kan bau bakteri tadi. Oh gitu. Ya, sehingga ini kondisi mobil udah bersih Iya, udah dari fresh tadi banget, ya. Om. Lebih wangi. Ini juga setirnya udah Iya, setirnya juga kita bersihkan dengan kuas khusus. mantep banget nih. Untuk lantai kita vakum udah pasti ya. Kemudian untuk joknya ini kan kulit. Nah iya nih Om, di sini kan Kulit adanya. ini kemarin udah bersih di Iya situ. tuh, udah- Ya, ada udah nggak ada yang nih. kalau jok memang ini yang krusial di bagian dempet-dempetan, Iya. ya kan? Di sela-sela. Ini kita harus detail lah membersihkannya ya. Kemudian kulitnya kita juga treatment khusus. Kenapa? Kulit ini kayak kulit manusia. Kalau kita biarkan dia ngering. Kalau mengering, biasanya yang paling kena duluan pasti supir. Bagian supir apa? Ngelupas. Kulit Iya, udah kering. retak Kalau udah gitu lupa ya, retak, retak. lupas. Nah, itu yang sering kejadian. Makanya pada saat proses pembersihan kita juga lagi-lagi menggunakan steam cleaning, uap panas. Itu uap panas akan membuat kulit ini agak lembab. Oke. Jadi Letter treatment ya Om? yes, nggak kering banget. Jadi selain membuat lembab kulit juga debu-debu yang nempel kuat itu bisa luruh juga sehingga pada saat proses cleaningnya lebih mudah dibersihkan. Kayak gitu. Wah ini sih udah asik nih Om, udah enak buat dipakai Ya. jalan-jalan nih. Kalau plafon sih kemarin agak di sini ya, agak biasa lah, agak bau juga. Ini kita udah bersihkan semua. Wah mantep udah Om, bersih nih mobil. Ya, selamatlah mobilnya keren ini. Oke, keren entusias, segitu dulu videonya ya. Buat kamu nih yang mau mobilnya dibikin kinclong, langsung aja datang ke Ruko Taman Galaksi nomor 14 di Spider Premium Coating. Oke, jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya, subscribe, terus komen juga ya. Tunggu video-video berikutnya. Oke, bye.